harus semangat. Karena apa? Dalam untuk ilmu itu, dalam belajar harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh. Niat dari hati yang sungguh-sungguh. Ya Allah, saya niat belajar hari ini, dan ya Allah, saya minta untuk diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Amin. Seperti itu ya. Jadi harus dibuka dulu niatnya, bahwasanya itu niat mencari ilmu ya. Jadi tidak hanya sekedar menonton Ustadz mengajar, tetapi bagaimana kita masukkan di hati ilmu ya anak-anak ya. Baik, sudah semuanya dibuka halaman 64. Dibuka dulu nak halaman 64 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, keberagaman ya, keragaman agama yang berbeda, teman-teman kita yang berbeda agama. Jadi di sekitar kita pasti ada keberagaman, baik itu dari segi agama, suku bangsa, pakaian adat, kebiasaan dan lain-lain. Di Indonesia ini ada berapa agama ya anak-anak ya? Ada 6 ya. Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 agama Konghucu. Jadi ingat ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita itu hidup berdampingan ternyata ya. Tapi agama yang paling banyak, paling mayoritas itu agama Islam. Kita yakini sebagai rahmatan lil alamin. Baik. Halaman 64. Kita jadi akan membaca terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kalian menyimak terlebih dahulu. Ayo mengamati. Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Nina dan Deli beragama Islam. Mary dan Tony beragama Kristen. Made beragama Hindu. Lani beragama Konghucu. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Ya, pasti kalian di rumah punya teman yang mungkin berbeda agama ya. Tapi kalau di lingkungan sekolah kita itu kan pasti satu agama. Karena sekolah khusus orang-orang Islam atau Muslim ya. Kalau di luar sana itu pasti ada yang mungkin tetangga. Oh, tetangga saya ada Kristen. Oh, ada yang Katolik, ada yang Buddha, dan lain-lain. Kita harus saling menghormati. Jika mereka beribadah ya biarkan saja, kita tidak boleh mengganggu ibadahnya. Sama halnya ketika kita melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu di masjid, ya mereka tidak boleh mengganggu kita. Jadi harus saling toleransi ya, menghormati ya anak-anak ya. Nah ini di sini ada tabel ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Terus di bacaan bawahnya ada ini di gambar kuning, menyenangkan sekali ya bermain lempar tangkap bola. Setelah istirahat kita bermain yuk. Maaf, aku tidak bisa bermain lagi. Bisa ya. Jadi ketika bermain bersama, salah satu teman izin ya, oh saya mau izin ke masjid sholat. Ya teman yang berbeda agama juga harus mengizinkan. Oh ya silakan beribadah dulu. Nanti kalau sudah selesai sholat kembali ke sini lagi ya. Nah, itu artinya saling menghormati. Kalau agama Islam itu ibadahnya di mana? Kita akan tambahkan materi ya. Agama Islam itu di masjid ya. Kalau agama Kristen tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Kalau Katolik sama ya di gereja ya. Katolik juga di gereja. Itu nanti kan macam-macam, ada mungkin gereja Kristen Jawa, gereja Protestan dan lain-lain. Terus agama Hindu itu di mana ya? Di pura ya ibadahnya. Kalau agama Buddha di wihara tempat ibadahnya. Kalau agama Konghucu itu di kelenteng. Kelenteng itu yang mana Ustaz ya? Biasanya kelenteng itu bangunannya berbentuk seperti ini ya, model Cina itu kayak tulisan Cina merah-merah terus banyak dupa atau banyak itu ya yang dibakar biasanya itu agama Konghucu. Itu adalah agama 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah kalau di Indonesia sendiri itu agama Islam atau agama yang kita anut adalah agama mayoritas atau terbesar yang banyak dipeluk oleh orang-orang Indonesia. Kalau bisa Ustaz jelaskan sekitar hampir 90% ya agama Islam itu ya. Baik. Sekarang silakan dibuka halaman 65.
6, halaman 66 ya. Halaman 66. Ya, dibuka halaman 66. Baik, Ustadz akan membaca ya, halaman 66. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Di sekolah, Nina selalu menyapa teman-temannya dengan ramah. Nina mengucapkan kata tolong jika ingin meminta bantuan. Setelah dibantu, ia tak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan salam, kata tolong, dan terima kasih merupakan contoh sikap perilaku sopan dan santun. Ingat ya, ketika kita minta tolong, itu harus mengucapkan tolong. Ketika kita sudah ditolong, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jangan langsung pergi saja ya. Habis ditolong, terus langsung pergi. Berarti dia adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Sama halnya ketika kita minta tolong. Waduh, kok ban saya bocor ya misalkan di jalan. Mau minta orang lain, masa langsung, dorong motor saya. Nah, kan tidak mungkin. Harus, Mas, permisi, mohon maaf, apakah bisa minta tolong ya? Ini motor saya bocor, apakah bisa membantu mendorong? Seperti itu. Jadi harus ingat-ingat kata tolong dan terima kasih. Karena itu salah sebagai bentuk sopan santun kita terhadap orang lain. Sama halnya ketika kita memiliki teman atau tetangga yang berbeda agama, itu juga kita harus memiliki sopan dan santun walaupun berbeda keyakinan. Contoh ketika kita mau bertemu orang Kristen atau orang Katolik dan agama lainnya, ya kita ucapkan walaupun tidak pakai salam, assalamualaikum ya, halo, atau selamat siang, apa kabar, itu merupakan kalimat sapaan ya, harus dibiasakan. Kalau kita bertemu sama muslim itu wajib mengucapkan salam dan menjawab salam, seperti itu. Baik anak-anak, untuk ini ya, ketika kalian bermain dengan teman yang berbeda agama, itu yang pertama harus tidak boleh menyinggung tentang agamanya. Yang kedua, harus menghormati apa yang dianutnya. Yang ketiga, kita tidak boleh ikut apa yang dianutnya. Jadi menghormati sebatas menghormati saja, tidak ikut sampai misalkan, Zaki besok minggu ikut gereja ya, ikut doa ya. Ya, jangan seperti itu, nggak boleh. Itu nanti malah bisa pindah agama karena ikut-ikutan melakukan ritual agamanya. Kalau hanya sekedar dihormati ya tidak apa-apa, boleh. Misalkan bermain cuma melihat gereja dari luar atau oh ini tuh gereja seperti ini tuh. Penasaran aku pengen lihat, boleh. Oh, aku pengen ke Candi Borobudur itu yang katanya ini adalah situs agama Buddha terbesar ya di dunia ya, yang dibangun pada dinasti Sailendra. Oh boleh. Oh mau ke Candi Prambanan aku, ini merupakan ini peninggalan agama Hindu, peninggalan dinasti Sanjaya abad ke-8. Boleh wisata kan, lihat bagaimana sih tempat ibadah mereka, atau main ke Kelenteng. Oh lihat bagaimana sih orang-orang Konghucu itu cara ibadahnya. Oh seperti itu ya, boleh sekedar melihat dan menghormati boleh, tapi jangan kita sampai masuk ke agama lain atau ikut berdoa sehingga agama lain nggak boleh. Tak iman kita harus agama Islam ya. Satu, karena qul huwallahu ahad. Allah katakanlah Allah itu satu ya. Allah itu tidak ada yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Baik. Sekarang halaman 67 ya. Halaman 67. Halaman 67. Halaman 67 masih sama pembahasannya ya. Ustaz akan bacakan. Ayo bertanya. Sebelum belajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. Siswa berdoa sesuai agamanya masing-masing. Nah, ini juga dalam PPKN ini juga mengajarkan ketika di sekolah, ini kan di sekolah luar ya, misalkan banyak teman-teman yang satu kelas berbeda agama. Biasanya juga mereka berdoa bersama, tapi dengan cara masing-masing. Yang agama Islam juga berdoa sesuai dengan agama Islam. Kayak tadi, Allahumma akrimni bihusnul fahmi. Nah, agama Kristen berdoa dengan sesuai ajaran Kristen. Yang agama Buddha juga sesuai dengan doanya agama Buddha. Nah, paham anak ya? Dan kita tidak boleh mengejek agama lain. Agama kamu loh jelek, tidak boleh. Ya biarkan mereka, itu kan keyakinan. Kita tidak bisa
memaksakan kehendak mereka harus ikut ke agama kita. Biarkan, karena kita menganut sistem toleransi di Indonesia ini kan. Karena di Indonesia ini kan sudah jelas Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ya masing-masing agama itu mengakui agamanya masing-masing. Biarkan, lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya ini, agamaku ya agamamu yang lain ya terserah. Pokoknya saya agamanya Islam, kan seperti itu. Jadi tidak boleh mengejek ya, tidak boleh, apalagi menyakiti saudara beda agama, tidak boleh. Ya. Baik anak-anak, Ustadz kira cukup ya hari ini untuk pelajaran PKN. Materinya yaitu tentang ini ya, menghormati yang berbeda agama. Untuk kedepannya nanti ada lanjutan materi yaitu akan disampaikan oleh Ustadz ini ya, insya Allah hari Jumat. Mungkin sekian ya dari Ustadz Zaki. Jangan lupa belajar ya. Ya, jangan lupa belajar sendiri di rumah. Nah, belajar tidak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Setiap hari membuka buku, diulang. Jangan lupa ya, habis ini keluar Zoom dulu, nanti masuk lagi akan dilanjutkan oleh Ustaz Amel ya, pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.